Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih sudah hadir dalam rapat virtual kali ini. Saya, Kamelia Rehadatul Aris, selaku CEO perusahaan Tetes Keuangan Sejahtera. Dalam rapat virtual kali ini, kita akan membahas strategi-strategi bisnis, keuangan, pemasaran, dan operasional perusahaan dalam rangka mempersiapkan ekspansi perusahaan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Saya mohon kerjasamanya untuk semua yang hadir dalam rapat virtual kali ini untuk memberikan ide-ide terbaik terkait hal tersebut. Untuk menghemat waktu, langsung saja untuk bagian produksi agar memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Mengenai rencana ekspansi perusahaan kita, saya telah menyusun beberapa rencana produksi untuk cabang perusahaan kita yang baru. Kita akan melakukan inovasi terhadap brand produk kita untuk meningkatkan daya tarik dari pembeli. Dengan adanya ekspansi perusahaan ini, atau dengan kata lain pembukaan cabang baru, tentunya akan menjadi kesempatan besar bagi perusahaan kita untuk memperkenalkan produk baru kita ke pasar. Saya juga telah membuat beberapa schedule dan rencana operasional baru dengan bagian personalia mengenai efektivitas jam kerja karyawan di cabang baru kita. Namun saya menemukan satu kendala di sini. Kita membutuhkan biaya tambahan untuk produksi produk baru, namun di satu sisi yang sama kita juga membutuhkan banyak dana untuk operasional ekspansi perusahaan yang akan dilakukan. Ide yang bagus. Peresmian perusahaan cabang sekaligus peluncuran produk terbaru. Terkait masalah keuangan, apakah ada solusi, Ibu Nursila? Menurut saya, masalah tersebut bisa teratasi dengan memperketat jam kerja karyawan. Saya perhatikan, banyak jam kerja yang terbuang sia-sia karena karyawan terlalu santai dalam bekerja. Alhasil, mereka pun harus lembur untuk menyelesaikan tugasnya, dan perusahaan pun harus mengeluarkan upah lembur. Padahal mereka bisa menyelesaikannya tanpa lembur jika menggunakan jam kerjanya dengan benar. Seperti yang dikatakan Bu Cika, pengawasan perlu diperketat. Dengan begitu, jam lembur pun berkurang. Begitu pula dengan biaya upah lembur yang akan berkurang. Itu bisa dimanfaatkan untuk mengalihfungsikan biaya, sehingga biaya upah lembur bisa digunakan untuk menambah dana produksi produk baru kita nanti. Saya setuju dengan usul tersebut. Bagaimana dengan Anda, Ibu Febriani? Baik, kalau menurut saya juga setuju dengan usulan tersebut. Namun, alangkah baiknya kalau kita melihat kondisi kita seperti sekarang ini. Kita juga perlu menambahkan tunjangan kesehatan bagi para pekerja, karena kan tidak sedikit dari mereka yang berdampak COVID-19. Apalagi kondisi seperti saat ini sangat sulit untuk mengawasi para pekerja, terutama para pekerja yang melakukan sistem WFH atau bekerja dari rumah. Jadi rencananya saya akan melakukan sistem rolling atau shifting sehingga para pekerja akan menerima jadwal mereka masing-masing dan mereka akan mengetahui kapan mereka harus pergi ke kantor dan kapan mereka harus bekerja dari rumah. Dengan demikian, kita akan semakin mudah untuk mengontrol pekerja kita. Baik, masalah produksi dan kinerja karyawan saya anggap beres. Sekarang, kita akan bergeser ke masalah pemasaran. Apa strategi yang akan kita gunakan untuk memasarkan produk terbaru kita? Ibu Cika? Terinspirasi dari kondisi saat ini, saya melihat peluang besar untuk memasarkan produk kita menggunakan digital marketing. Pemasaran melalui media virtual dan online shop. Mengingat adanya PSBB karena COVID-19 dan penutupan pasar-pasar tradisional. Saya pikir digital marketing merupakan solusi terbaik untuk kita. Lagi pula, di era digital sekarang, hampir semua orang sudah menggunakan internet. Kita bisa memasang iklan melalui media elektronik, memasarkan produk kita melalui web pemasaran perusahaan, dan juga online shopping. Keuntungan lainnya, jaringan pemasaran kita akan lebih luas daripada sebelumnya, karena bukan tidak mungkin web pemasaran kita bisa diakses siapapun dan dari manapun. Kita bisa sekaligus melakukan pemasaran global. Luar biasa. Lalu apa ada kendala dalam proses pemasaran tersebut nantinya? Tentu ada beberapa kendala. Pertama, kendala keuangan. Kita perlu karyawan tambahan untuk mengelola sistem digital marketing kita. Berarti akan ada biaya tambahan. Saya juga melihat bahwa kita memerlukan perangkat elektronik baru.
terutama komputer. Yang kedua adalah kita butuh web pemasaran baru. Saya rasa dua hal itu menjadi masalah utama. Apa ada saran untuk itu? Menurut saya, jika kita memerlukan karyawan tambahan, alangkah baiknya jika kita membuka lowongan pekerjaan mulai dari sekarang. Karena kan bukan hanya untuk mengelola sistem digital marketing perusahaan kita saja, tetapi ditempatkan di perusahaan cabang yang akan segera diresmikan nanti. Oleh karena itu, saya akan segera mengurusnya. Saya berpikir kita tidak hanya membutuhkan perangkat elektronik yang baru, tetapi juga alat produksi baru jika memungkinkan, untuk menambah efektivitas dan efisiensi produksi produk baru kita. Karena melalui digital marketing, produk kita akan lebih terkenal di pasar. Saya juga memperkirakan permintaan akan produk ini akan meningkat pesat, apalagi di suatu seperti ini, di mana COVID-19 sedang mewabah dan semua orang akan membutuhkan produk ini. Apa ada pendapat lain? Ibu Resilia mungkin? Ya, menanggapi masalah tersebut, saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak akan membutuhkan web pemasaran yang baru. Kita hanya harus memperbaiki web yang sudah ada dengan menambahkan fitur-fitur dan layanan baru, dan tentunya menambahkan input bahasa yang baru dalam programnya. Dan terkait penambahan karyawan, untuk layanan konsumen, kita bisa menggunakan program layanan otomatis, sehingga mengurangi jumlah karyawan tambahan. Saya setuju dengan usul dari Ibu Resil. Dengan begitu, kita bisa menghemat biaya pemasaran dan menekan biaya gaji dengan sistem pelayanan otomatis. Terkait dengan kebutuhan alat produksi baru, hal itu memang diperlukan, jadi akan saya tambahkan dalam daftar belanja perusahaan. Dan saya ingin mengoreksi sedikit, alat produksi baru yang akan kita gunakan adalah alat mesin produksi otomatis. Hanya butuh beberapa orang untuk menjalankannya. Itu akan mengurangi jumlah karyawan di bagian produksi. Jadi, karyawan lain di bagian produksi bisa kita pindah tugaskan ke kantor cabang. Saya juga menyarankan untuk mengubah beberapa operasional menggunakan digital operasional. Beberapa laporan akan lebih efektif disampaikan melalui email daripada dicetak baru diserahkan. Akan sangat menghemat waktu dan kertas. Dan lagi, kita harus memeriksa laporan tersebut sesegera mungkin. Selain itu, sistem administrasi perusahaan juga akan dilakukan dengan sistem digital. Benar yang dikatakan Ibu Resil. Dengan begitu, kita juga bisa menekan biaya operasional tanpa melemahkan aturan operasional yang ada. Kita juga bisa menerapkannya untuk perusahaan cabang nanti. Bagus, semua idenya bagus. Terima kasih atas ide terbaik dari kalian. Sepertinya kita sudah mendapat solusi terbaik untuk semua masalah kita terkait ekspansi perusahaan dan peluncuran produk terbaru. Kalau begitu, rapat virtual ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan mengadakan rapat virtual lagi untuk menunjuk direktur dan manajer cabang. Semoga semua rencana kita berjalan dengan baik. Saya meminta maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu.